Yang pertama, dosa besar yang dibuka peluangnya adalah membuka aurat. Ya. Kita sudah tahu Pak, dengan SKB 3 menteri. Jangankan SKB 3 menteri, 10 malaikat membuat SKB. Kalau persoalan berpakaian dilonggarkan, tidak boleh kita taati. Karena jelas dalilnya dalam Al-Quran. Surat An-Nur ayat yang ke-31, Allah menyuruh kita untuk menutup aurat, baik laki-laki ataupun perempuan. Saya minum sajalah arak ini, saya minum tua ini, resikonya hanya kepada saya sendiri. Lalu dia minumlah tua itu, itulah pilihannya. Setelah dia minum, lalu dia mabuk, dia bunuh anak kecil, dia perkosa gadis tadi. 3 dosa besar langsung dia lakukan. Karena apa? Karena meminum minuman yang memabukkan. Kalau ada program KB di negeri kita ini untuk membatasi keturunan anak, membatasi jumlah anak, itu bertentangan dengan fitrahnya manusia dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Aturlah jarak keturunan, tapi jangan dibatasi keturunan. Kalau kita batasi, inilah terjadi Pak. Orang semakin ramai di negeri kita. Ya, mata-mata sipit sudah semakin seperti cendawan di musim hujan, sementara kita hampir punah Pak. Kenapa? Karena pembatasan jumlah keturunan. Kaum muslimin, para tamu Allah, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada satu ketika, seorang ulama di zaman tabi'in bernama Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri dilahirkan di Madinah pada tahun 641 Masehi, dan beliau pindah ke Basra, Irak pada usia 14 tahun, dan beliau meninggal di sana pada tahun 728 Masehi. 641 728, usia beliau lebih kurang 87 tahun. Beliau didatangi oleh beberapa orang untuk mendapatkan fatwa, untuk mendapatkan jawaban terhadap persoalan hidup yang sedang dihadapi. Karena beliau adalah orang yang alim, orang yang cerdas, orang yang pintar, dan bahkan beliau adalah salah seorang tokoh sufi. Yang pertama mengadu kepada Hasan Al-Basri, "Wahai Tuhan Hasan Al-Basri, di kampung halaman kami sudah lama tidak turun hujan. Tanam-tanaman sudah mulai mati, air bersih sudah mulai susah mencarinya, tanah-tanah sudah mulai retak, dan penyakit pun mulai bermunculan. Apa yang mesti kami lakukan, wahai Tuan Hasan Al-Basri? Solat istisqa pun sudah kami lakukan." Kata beliau, "Fastaghfiru rabbakum." Beristighfarlah kamu kepada Rabbmu. Lalu yang kedua mengadu, "Wahai Tuan Hasan Al-Basri, saya ini adalah orang yang hidupnya susah, sulit, besar pasak daripada tiang. Saya pergi pagi pulang sore, peras keringat banting tulang untuk mencari nafkah, untuk mencari kebutuhan hidup. Namun kehidupan saya masih sempit. Apa yang mesti saya lakukan, wahai Tuan Hasan Al-Basri?" Kata beliau, "Fastaghfiru rabbakum." Beristighfarlah kamu kepada Rabbmu. Yang ketiga mengadukan persoalannya, "Wahai Tuan Hasan Al-Basri, saya sudah lama berumah tangga, namun sampai detik ini Allah belum memberikan kepada kami keturunan, anak. Berdoa sudah dilakukan, berobat sudah kian kemari, tapi anak tak kunjung diamanahkan oleh Allah kepada kami. Apa yang mesti kami lakukan, wahai Tuan Hasan Al-Basri?" Kata beliau, "Fastaghfiru rabbakum." Beristighfarlah kamu kepada Allah. Yang terakhir mengadukan, "Wahai Tuan Hasan Al-Basri, kebun kami tidak menghasilkan,
sungai-sungai kami pun tidak menghasilkan. Apa yang kami tanam tidak berbuah, sungai kami tak ada ikan dan tidak ada yang bisa kami ambil manfaatnya. Apa yang mesti kami lakukan wahai Tuan Hasan Al-Basri? Fastaghfiru rabbakum, beristighfarlah kamu kepada Rabb. Mendengar jawaban ini, muncul pertanyaan dari murid-murid beliau. Kenapa 4 masalah yang dikadukan oleh 4 orang yang berbeda dengan jawaban satu saja? Biasanya kalau masalah itu berbeda, jawabannya pun berbeda. Kalau masalah itu berbeda, solusinya pun berbeda. Ini masalah berbeda dari orang yang berbeda, tapi jawabannya sama. Kenapa seperti itu wahai Tuan Guru? Apa jawaban Hasan Al-Basri? Wahai murid-muridku, bukan saya yang menjawab, tapi itu adalah Allah. Saya hanya menyampaikan. Silahkan kalian baca, kata beliau, surat Nuh, surat yang ke-71, ayat 10, ayat 11 dan ayat 12. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di ayat 10-nya? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan kepada mereka. Nah, ini Nuh mengajak umatnya, karena Nuh itu sudah berdakwah 950 tahun. Namun pengikutnya masih sedikit, masih tidak banyak yang percaya dengan apa yang beliau bawa. Maka beliau katakan kepada umat beliau, beristighfarlah kalian kepada Allah, bertobatlah kalian kepada Allah. Innahu kana ghaffara, karena Allah itu Maha Pengampun. Kalau itu sudah terjadi, istighfar didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, taubat pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjanjikan kepada manusia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Saya akan turunkan hujan yang lebat dari langit. Jadi pertama tadi Pak mengeluh hujan tak turun-turun. Musim kemarau yang begitu panjang, solat istisqa sudah dilakukan, tapi hujan tak kunjung turun-turun. Ternyata di tempat itu masih banyak orang yang bergelimang dosa. Saat itu sudah terjadi, beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, maka Allah berjanji akan menurunkan hujan yang lebat. Hujan yang lebat di sini bukan maksudnya air itu saja. Tapi perlu kita pertanyakan, memang hari ini banyak hujan turun, tapi apakah air hujan yang turun itu membawa berkah terhadap bumi kita? Karena Allah sampaikan dalam beberapa ayat, apa yang Allah turunkan dari langit, apa yang Allah munculkan dari bumi, itu akan menjadi berkah, menjadi kemaslahatan untuk manusia ini. Tapi kenapa hari ini Allah turunkan hujan kok terjadi banjir? Allah turunkan hujan kok terjadi longsor? Allah turunkan hujan kok terjadi bencana? Kenapa? Allah tidak pernah katakan turun hujan akan terjadi longsor, turun hujan akan terjadi banjir. Karena hujan itu turun diminta oleh orang-orang yang bertobat kepada Allah, sementara di tempat itu banyak maksiat, maka air hujan itu menjadi azab bagi mereka. Coba Pak, Allah tak pernah katakan turun hujan akan jadi banjir. Turun hujan itu bawa air. Kenapa jadi banjir? Karena yang mestinya tempat air lewat, dibangun bangunan di sana. Mestinya air di sana lewat, dibuang sampah ke sana. Mestinya itu air adalah ada hutan lindung, digunduli oleh manusia. Terjadilah longsor, terjadilah banjir. Kenapa? Karena ulah tangan manusia. Bukan salahnya Allah menurunkan hujan. Alhamdulillah, mudah-mudahan di kampung kita hujan yang turun memang jadi berkah. Air sawah kita bisa berair, tumbuh-tumbuhan kita kembali mekar. Mudah-mudahan jangan sampai air hujan yang turun di kampung kita menjadi laknat dan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata Allah Subhanahu wa ta'ala berikutnya adalah wa yumditkum bi amwalin, dan akan aku banyakkan hartamu. Setelah apa? Setelah beristighfar, setelah bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta yang banyak ini maksudnya bukan banyak jumlahnya saja, tapi bagaimana harta yang banyak itu bisa ziyadatul khair,
menambah nilai kebaikan dalam kehidupan kita. Semakin bertambah harta kita, bagaimana kebaikan kita semakin bertambah. Semakin bertambah nilai harta kita, bagaimana ketaatan kita, kedekatan kita, syukur kita kepada Allah semakin bertambah. Lalu kata Allah, wa banin, dan akan aku banyakkan anak-anakmu. Anak-anakmu akan kubanyakkan, kata Allah. Maka bapak dan saudara yang dimuliakan Allah, sekali lagi saya ingatkan, Allah dan Rasulnya, Islam tidak pernah melarang dan membatasi jumlah keturunan. Yang diatur oleh Islam adalah jarak keturunan, bukan jumlah keturunan. Mohon maaf bapak dan saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada program KB di negeri kita ini untuk membatasi keturunan anak, membatasi jumlah anak, itu bertentangan dengan fitrahnya manusia dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau membatasi jarak keturunan, mengatur jarak keturunan, itu benar. Ya. Karena apa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la taqtulu auladakum min imlaq." Janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena lantaran takut miskin. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Karena rezeki mereka dan rezeki kamu saya jamin, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan juga jadikan semboyan banyak anak banyak rezeki. Mesti diukur badan dengan bayang-bayang. Aturlah jarak keturunan, tapi jangan dibatasi keturunan. Kalau kita batasi, inilah terjadi Pak. Orang semakin ramai di negeri kita. Ya, mata-mata sipit sudah semakin seperti cendawan di musim hujan, sementara kita hampir punah Pak. Kenapa? Karena pembatasan jumlah keturunan. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu banyaknya anak yang kita harapkan adalah anak-anak yang auladun abror. Anak-anak yang soleh, anak-anak yang taat, anak-anak yang berbakti. Betapa hari ini perih dan ngerinya kita mendengar, bapak-bapak saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak anak hari ini yang tega menyeret orang tuanya ke pengadilan karena hanya persoalan harta, karena hanya persoalan sepele, karena hanya persoalan katanya kekerasan di rumah tangga. Tega-teganya seorang anak membawa orang tuanya ke pengadilan. Banyaknya hari ini anak menyia-nyiakan orang tuanya. Banyaknya anak-anak hari ini yang menyiksa orang tuanya. Banyaknya anak-anak hari ini menjadikan budak dan pembantu orang tuanya. Masya Allah. Khatib pernah sampaikan di masjid yang mulia ini. Di situ juga Pak, di Kabupaten 50 kota ini ada sebuah panti jompo. Cobalah bapak dan saudara berkunjung sekali-kali ke sana. Khatib pernah berkunjung ke sana, Masya Allah. Khatib berpikir, ini anak yang menitipkan orang tuanya di sini, di neraka mana nanti ini Allah akan taruh. Ya. Ada orang tuanya yang dititip di panti jompo itu tahun 2012 sampai hari ini tidak pernah dilihat, tidak pernah ditelepon, apalagi dikasih uang berbelanja. Coba bayangkan. Mereka itu Pak rata-rata sudah umur di atas 80 tahun. Di penghujung hayat mereka, tinggal kulit pembalut tulang. Daya tidak ada lagi, tenaga tidak ada lagi. Apa boleh buat, itu yang dilakukan oleh anak, diterimanya Pak. Yang sangat menyedihkan kita adalah kata pembina pengasuh dari panti itu. Pagi-pagi di masa anaya, sudah di masa anaya di mandian, siap itu mereka dikasih pempes. Kenapa? Karena memang sudah seperti anak-anak. Sedih banget kita ibu bapak-bapak sudah dimuliakan Allah. Kalau pempes itu terlambat dibuka, mereka buka sendiri, mereka makan, mereka lakukan itu, buang air besar mereka ke muka mereka, ke rambut mereka, ke tangan mereka. Masya Allah. Khatib berpikir, ini anak di kerak neraka mana nanti ditaruh oleh Allah. Tega-teganya menitipkan orang tua. Sidang jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah, kita berharap kepada Allah, kita tidak ada yang melakukan itu kepada orang tua kita. Orang tua adalah nikmat terindah buat kita.
Hanya satu kali Allah berikan, Pak. Kalau Allah sudah ambil, dia tidak akan kembali lagi. Tak akan ada satu orang pun yang akan menggantikan posisi orang tua kita di atas dunia ini. Mungkin bapak dan saudara yang sudah kehilangan orang tua akan sangat merasakan, sesayang apapun orang kepada kita, tak akan bisa menggantikan ayah dan bunda kita. Maka bapak dan saudara yang orang tuanya masih hidup, jangan sia-siakan mereka. Berilah pelayanan terbaik, berikanlah kata-kata yang lembut, karena itu adalah ladang pahala yang subur buat kita. Bagi bapak dan saudara kita yang sudah ditinggalkan oleh orang tua, terus doakan mereka. Mudah-mudahan sapi dapat kelapangan, angin dapat ketawaran, kok kalam dapat katarangan di dalam alam barzakh sana. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan itu pun tidak dilakukan oleh anak kita kepada kita. Masing-masing kita punya anak putra putri. Jangan-jangan nanti karena kita salah lalu, karena kita hanya sibuk dengan persoalan dunia tanpa mengisi roh mereka, akhirnya bapak sudah tua dititipkan di panti jompo. Mereka bersenang-senang dengan suaminya, dengan istrinya, dengan anaknya, dengan rumahnya yang mewah. Dia pergi kian kemari dengan mobil, makan di restoran dan yang lainnya, sementara kita dititipkannya di panti jompo. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah akan menjadikan kebun-kebunmu itu menghasilkan, kebun-kebunmu itu akan berbuah, sungai-sungaimu itu akan menghasilkan. Janji Allah Subhanahu wa taala. 4 keluhan orang terhadap Hasan Al-Basri dijawab oleh Hasan Al-Basri dengan jawaban yang sama, fastaghfiru rabbakum. Ternyata Allah janjikan solusinya, dapat bahwa hujan akan turun, bahwa kehidupan akan jadi lapang, kita akan mendapatkan anak-anak yang baik, lalu kebun-kebun kita akan berbuah, menghasilkan, sungai kita pun akan menghasilkan. Dalam khutbah yang pendek, khatib sampaikan kata kuncinya adalah istighfar. Bagaimana istighfar kita ini didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dan taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Syarat mutlaknya terdapat dalam surat An-Nisa, surat yang keempat ayat 31. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Siapa saja di antara kalian yang mampu meninggalkan dosa-dosa besar, bertobat dari dosa-dosa besar, maka saya akan ampuni dosa-dosa kecil kalian dan kalian akan saya masukkan ke tempat yang mulia. Apa dosa besar itu? Di antaranya ada syirik, ada durhaka kepada kedua orang tua, murtad dan yang lain-lainnya. Maka khatib sampaikan 2 hal yang dibuka peluangnya di bumi Pancasila tercinta hari ini. Yang pertama, dosa besar yang dibuka peluangnya adalah membuka aurat. Ya. Kita sudah tahu, Pak, dengan SKB 3 Menteri yang jadi polemik, yang jadi sorotan, bahwa ada aturan berpakaian di satuan pendidikan atau di sekolah, bahwa sekolah, kepala sekolah, guru tidak boleh lagi memaksakan kepada peserta didiknya, menghimbau saja tidak boleh, apalagi memaksanya. Tidak ada aturan lagi tentang berpakaian satu agama di sekolah tertentu, terutama sekolah-sekolah negeri yang dikelola oleh pemerintah. Pak, kalau ini terus berjalan, apa yang diperjuangkan oleh stakeholder kita yang ada di Provinsi Sumatera Barat ini tidak berhasil, kembali kepada bapak-bapak yang punya anak. Kenapa? Karena bisa saja anak kita tidak pakai lagi menutup aurat ke sekolah, kepala sekolah tak punya kekuatan untuk melarangnya. Tapi perlu kita sadari dan perlu kita insafi dan perlu kita pahami bahwa menutup aurat dalam Islam itu hukumnya wajib. Jangankan SKB 3 Menteri, 10 malaikat membuat SKB, kalau persoalan berpakaian dilonggarkan, tidak boleh kita taati. Karena jelas dalilnya dalam Al-Quran, surat An-Nur ayat yang ke-31,
kita untuk menutup aurat baik laki-laki ataupun perempuan. Kita sudah mengkaji, lah tahu bahwa ma batas-batas aurat jelas bagi kita. Maka bagi kita seorang muslim, seorang muslimah, bagi kita seorang ayah yang punya anak muslim atau muslimah, laki-laki atau perempuan, wajib bagi kita untuk memaksa mereka untuk berpakaian syar'i. Kenapa? Karena itu adalah dosa besar, membuka aurat. Yang kedua, yang sedang terbuka peluang, mudah-mudahan ini batal, yaitunya investasi miras. Dilegalkannya berinvestasi miras, minuman keras. Coba bayangkan Pak, sedangkan tidak dilegalkan masih banyak orang yang mabuk di negeri ini, banyak yang teler di negeri ini, apalagi sudah dilegalkan. Mungkin menurut kita sepele. Pernah kita baca cerita, ada tawaran, yang satu kalau ingin bebas, ini anak kecil silakan kamu bunuh. Kalau kamu tidak mau membunuh anak kecil ini, silakan kamu perkosa ini wanita. Kalau kamu tidak mau melakukan itu, silakan kamu minum minuman keras ini. Maka pemuda ini berpikir, kalau saya bunuh ini anak kecil, kasihan orang tuanya, dia punya anak. Kalau ini saya nodai ini wanita, kasihan masa depannya, kasihan orang tuanya. Saya minum sajalah arak ini, saya minum tua ini, resikonya hanya kepada saya sendiri. Lalu dia minumlah tua itu, itulah pilihannya. Setelah dia minum, lalu dia mabuk, dia bunuh anak kecil, dia perkosa gadis tadi. 3 dosa besar langsung dia lakukan. Karena apa? Karena meminum minuman yang memabukkan.